Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan untuk ibadahmu, yakinkan amalmu, yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya. Kita akan pakai gerakan pertama tadi juga. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan. Berarti sholatnya belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya. Amin. Lapar nih, kantin yuk. Boleh, tapi nggak bawa santuy. Kan sekarang udah ada Paytren. Ayo, traktir ya. Baiklah. Selamat datang di Dago Cafe. Silakan menunya. Kamu pesan apa? Aku pesan french fries sama lemon tea satu. Kalau aku tofu satu sama lemon tea satu ya, Mas. Bisa pakai Paytren kan ya? Bisa, silakan Kak, di scan. Totalnya jadi 45.000 ya. Sudah ya, Mas? Baik, silakan ditunggu ya. Makasih. Sama-sama. Gak ada cash. Paytrenin aja. Berlokasi di Dusun Telasih, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Malang, Jawa Timur, Pesantren Tahfiz Darul Quran Putri Malang memiliki bentang alam sawah dan pegunungan yang asri nan sejuk, akan menjadi tempat terbaik untuk menghafal Al-Quran. Pesantren Tahfiz Darul Quran Malang hadir sebagai pilihan pendidikan berbasis boarding school yang memadukan kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum Darul Quran yang terdiri atas kurikulum tahfiz dan kurikulum khas Darul Quran. Ragam kegiatan ekstrakurikuler akan mengasah kemampuan santri di luar jalur akademik, mulai dari pramuka yang melatih kemandirian, seni bela diri tapak suci, indahnya lantunan kiroat, serta tabuhan hadroh yang meramaikan suasana pondok. Pesantren Tahfiz Darul Quran Putri Malang juga sudah dilengkapi dengan laboratorium untuk menunjang kegiatan belajar sehingga santri bisa berprestasi dengan optimal. Dengan berbagai macam kegiatan di pesantren, para santri dapat mengembangkan potensi diri dan berprestasi dengan berbekal nilai-nilai Al-Quran. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo gabung dan jadi apapun yang kamu mau.
sejarah yang kita rangkai bersama. Hei kawan, janganlah engkau bersedih, karena ini hari yang istimewa. Segenap harapan dan juga impian hadir di antara pemikiran yang berbeda. Awalnya yang mungkin tak saling mengenal, menyatu dalam sebuah kebersamaan. Terima kasih untuk sebuah keluarga yang tercipta bersama dalam sebuah kisah. Terima kasih karena menguatkan untuk terus bertahan dan berjuang. Setiap Indonesia. Pelajaran hidup yang kita dapatkan menguatkan hati dan menyatukan kita. Hei kawan, tak ada kata mengeluh, semua ini untuk perjuangan. Terima kasih untuk sebuah keluarga yang tercipta bersama dalam sebuah kisah. Terima kasih karena menguatkan untuk terus bertahan dan berjuang. Jaga Indonesia. Makasih untuk sebuah keluarga yang tercipta bersama dalam sebuah kisah. Terima kasih untuk keluarga yang tercipta bersama dalam sebuah kisah. Terima kasih karena menguatkan untuk terus bertahan dan berjuang. Jaga Indonesia. Jaga Indonesia. Jaga Indonesia. We are Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan untuk ibadahmu, yakinkan amalmu, yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya. Kita akan pakai gerakan pertama tadi juga. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan
Berarti sholatnya belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya. Wonderful Quran. Betapa indah dan berwarnanya hidup saat senantiasa memuliakan dan bersama Al-Quran. Lasnas PPPA Darul Quran hadir mewujudkan impian dan mengubah kehidupan para mustahik menjadi lebih baik bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat daku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Setelah kita mempelajari huruf hijaiyah dan juga basmalah, kita ada kabar gembira nih buat kalian. Darul Quran mengadakan lomba menulis kaligrafi basmalah. Caranya, bikin video kalian menulis basmalah sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu posting video dan foto hasilnya di feed akun Instagram kalian. Sertakan hashtag belajar kaligrafi bersama Darul Quran dan yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Ada hadiah menarik buat kalian yang terpilih menjadi pemenang pada lomba menulis kaligrafi ini. Ajak teman-teman kalian menonton video-video kaligrafinya dan menangkan hadiahnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kaligrafi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan untuk ibadahmu, yakinkan amalmu, yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya. Kita akan pakai gerakan pertama tadi juga. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan. Berarti sholatnya belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya.
Maksud gue murah tapi nggak murahan lah ya. Oke. Di sini gue bisa kerja sambil kuliah, jadi gue bisa bantuin Umi sama Abi gue di kampung. Terus apa lagi? Gue suka sama visi misi di kampus ini. Di zaman sekarang masih ada kampus yang peduli sama kualitas Qur'ani lulusannya. Jarang lo bahas. Oke, nice. Terus? Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua, kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan telah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua, kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Rela karena saja ini, bahwa semua yang teraih terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Huruf ghoin itu tempatnya dari tenggorokan bagian atas. Dari mana tempatnya? Tenggorokan bagian atas. Nah, berarti tidak seperti huruf G dalam bahasa kita. Bahasa Indonesia bukan ghairil, tapi ghairil. Sigor Putri adalah salah satu unit pendidikan yang ada di Pesantren Tahfiz Darul Quran. Di sini dikhususkan untuk jenjang pendidikan usia anak 7-12 tahun atau setingkat sekolah dasar yang mana mereka berbasis boarding school. Adapun kurikulum yang ada di Sigor Putri adalah memadukan kurikulum Diknas dengan kurikulum pesantren yang mana lebih fokus menitik beratkan kepada program tahfidzul Quran. Di sisi yang lain, guru kita Kiai Al-Hajj Yusuf Mansur, beliau sering menasihati para santrinya ada yang namanya daku metode, benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Selain kegiatan akademik, selain mereka menghafal Al-Quran, mereka pun ada yang namanya ekstrakurikuler. Ada memasak, ada mewarnai, menggambar, berkuda, memanah, berenang. Salah satu ikhtiar pesantren supaya santri bahagia, supaya santri enjoy, supaya santri sehat secara jasmani dan rohani, sehingga mereka semakin fokus untuk belajar, fokus untuk menuntut ilmu, dan sekaligus tentunya fokus menghafal Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat daku yang diberkahi, kita kembali dalam program Yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Hari ini kita masuk episode 15. Kita belajar surah Al-Fatihah. Kita benerin bacaan kita, karena kalau bacaan kita nggak bener, sholat kita bisa tidak sah. Hari ini saya masih ditemenin santri kita yang bernama, siapa namanya? Saya lupa. Khatar. Khatar ya, Khatar. Apa kabar Khatar? Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Sehat antum? Alhamdulillah. Baik. Hari ini saya akan praktek mengajarkan surah Al-Fatihah kepada Khatar. Ikutin bacaan Ustadz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah jangan putus. Bismi tapi Bismillah. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Khatar ini suaranya bagus ya, tapi tajwid itu jenderal ya. Tajwid itu jenderal, lagu itu kopral. Kopral harus nurut pada jenderal. Jadi tidak boleh dilenggak-lenggokin, menyalahin aturan. 2 harokat saja. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lamnya perhatikan. Alhamdulillah. Perhatikan bener ya. Alhamdulillahi. Kemudian hi-nya harus benar-benar kasroh. Kalau alhamdulillahi kurang, harus benar-benar diturunkan mulut kita, rahang bawah kita turun. Hi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih kurang kasroh hi-nya. Hi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ngucapin yaunya jangan terlalu kuat ya, lunak saja, dia lin ya. Maliki yau, ini terlalu kuat, tidak boleh. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
din. Bagus. Kita lanjut ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba diulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Khatar, ngucapin huruf sod jangan seperti shin. Perhatikan saya. So, si. Nah, begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Satu saja, alirkan hanya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatar, perhatikan. Huruf ghain itu tempatnya dari tenggorokan bagian atas. Dari mana tempatnya? Tenggorokan bagian atas. Nah, berarti tidak seperti huruf G dalam bahasa kita. Bahasa Indonesia bukan ghairil tapi ghairil maghdubi. Ya, perhatikan saya kembali ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, bagus bacaannya. Sahabat aku yang diberkahi, demikian episode terakhir dari program Yakinkan Ramadan bersama Darul Quran, belajar tahsin Al-Fatihah bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada tarikan yang berbeda gitu. Kalau lagi sedih, berduka, sakit hati, merasa kecil, dikecilin, hina, terhina, ngayunnya beda juga gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya juga kalau lagi begitu tuh suka berlinang air mata tuh. Sigor Putra adalah unit pendidikan untuk anak usia 7-12 tahun atau usia sekolah dasar, berbasis boarding school dan berada di pesantren Tahfiz Darul Quran. Sigor Putra menggabungkan kurikulum nasional dan pesantren dengan fokus menghafal Al-Quran. Selain menghafal Al-Quran, santri Sigor Putra juga belajar ilmu agama dan ilmu umum agar kelak menjadi santri penghafal Al-Quran yang berakhlak Qurani, mandiri, dan berintelektual. Sebagaimana Kiai Yusuf Mansur ajarkan, benarin yang wajib, hidupin yang sunnah. Kegiatan program harian santri Sigor Putra di dalamnya ada sholat tahajud, sholat duha, sholat wajib 5 waktu berjamaah, dan puasa Senin Kamis. Untuk olahraga, Sigor Putra ada futsal, basket, badminton, pingpong, dan juga olahraga yang dianjurkan baginda Nabi Muhammad SAW seperti memanah, berenang, dan berkuda. Insya Allah santri Sigor Putra menjadi santri yang sehat jasmani, kuat, sehingga semangat dan semakin semangat untuk belajar, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Di serial Tilawah Tausiah, cara baca ayat kursi saya perdengarkan itu. Ya. Misalkan cara baca yang penuh semangat itu. Zikir tapi dilantunkan dengan nagomat, dilantunkan dengan maqamat, dilantunkan dengan tangga nada, lagu, bacaan tilawah, lalu mengandung semangat itu. Iya, mengandung kemudian motivasi. Jadi kita ngecas diri kita sendiri dengan bacaan yang kita baca. Ayat kursi yang di dalamnya kemudian ya diperkenalkan kepada kita kekuatan, kekuasaan, kebesaran Allah yang unlimited, di mana seluruh kekuatan, kekuasaan, kebesaran hanya milik Allah. Juga kekayaan Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Dan kita tahu Allah itu maha pemurah, maha baik, yang kalau diminta dikasih, yang kalau diminta dia beri. Lalu kita bacanya bergembira gitu. Kita baca ayat kursi dengan satu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan yang dia minta, yang dia punya. Maaf, Allah akan memberikan yang dia punya, yang kita minta, dengan harapan bahwa Allah akan kemudian mengabulkan, mewujudkan keinginan kita, cita-cita kita, impian kita. Dan cara bacanya juga penuh semangat. Ya. Cara bacanya dengan penuh ekspresi bahwa kita yakin nih Allah akan mengabulkan itu. Kita puji Allah dengan ayat kursinya.
Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Engkau senantiasa ada, Engkau senantiasa hadir, Engkau senantiasa mendampingi, Engkau senantiasa menemani. Engkau enggak pernah lari, Engkau enggak pernah kabur, Engkau enggak pernah hilang dari diri kami semua. Al hayyu al qayyum. Engkau selalu hidup, selalu ada, selalu ready buat kami. Kita puji. Kita puji lagi, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Gak pernah meleng sedikit pun, ya, boro-boro tidur hilang itu sedetik 2 detik tuh nggak pernah. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Kita puji Dia sebagai yang ya memiliki semua apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Apa yang kita butuhkan? Jodoh, anak, pekerjaan, rezeki yang banyak, duit yang banyak buat bisa bayar utang, beli rumah, pergi haji, umroh, visa. Kita butuh paspor, tiket, kita butuh modal, kita butuh kemudian apa? Semua punya Dia kok. Perlu tanah, perlu rumah, perlu barang, perlu supplier, perlu bahan, perlu belanjaan, perlu apa? Termasuk obat, kesehatan dan lain sebagainya punya Dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita godain juga Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa kemudian nolongin kecuali Engkau ya Allah? Kan kita suka godain gitu kepada orang-orang kan. Ya kan cuman emak nih gitu. Cuman bapak nih. Nah di tausiah periode 1998 sampai 2022 bernostalgia dengan ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Engkau yang tahu ya Allah cara cepat nih bagaimana, cara amannya bagaimana, nyampainya seperti apa, dengan cara apa, dengan apa dan siapa, kapan, di mana. Oh itu Allah yang tahu. Oh gitu godain begitu. Kita godain tuh begitu tuh. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Udahlah kekuasaan Allah tuh meliputi langit dan bumi, nggak ada yang ya apa bolong tuh dari kekuasaannya, nggak ada, bulet-bulet gitu. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah sehingga ya kita di ujung tuh kita menyebut Allah Al-Ali, Allah yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung, maha besar, dan nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada Dia, nggak ada lagi yang lebih agung daripada Dia, nggak ada lagi yang lebih besar daripada Dia, nggak ada yang lagi yang lebih mampu daripada Dia, nggak ada lagi yang bisa begini begitu kecuali terus kita puji. Nah tarikan kemudian tilawahnya kita ayun dengan penuh semangat. Kadang-kadang saya baca dalam sholat tuh dengan nada irama yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kadang-kadang tarikan bismillahnya seperti itu. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Ada penekanan itu, perasaan gembira. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian narik tuh kalau yang tilawah yang bermasalah, sedih itu kan Allahu la ilaha. Bacanya begitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita ingat hati lagi sakit, lagi sedih, bacanya kayak gitu. Jadi ketika kita berharap itu sesuatu yang gitu, bisa nih gitu. Nah kita nariknya tuh beda. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu. Emang ngaji kayak bukan kayak ngaji, emang ngaji. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ada tarikan yang berbeda gitu. Kalau lagi sedih, berduka, sakit hati, merasa kecil, dikecilin, hina, terhina, ngayunnya beda juga gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya juga kalau lagi begitu tuh suka berlinang air mata tuh. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kemana engkau ya Allah? Engkau di mana ya Allah? Ya Allah, engkau di mana ya Allah? Engkau kemana ya Allah? Gitu, beda nggak ya? Ya Allah, saya lagi sedih ya Allah, lagi berduka ya Allah, lagi kecil hati saya ya Allah, sempit pikiran ya Allah, nggak ngerti apa-apa ya Allah. Beda, beda. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah, ayat itu emang bisa nemenin kita kan dalam keadaan gembira, bersedih, senang, susah, tergantung. Allahu la ilaha illahu. Beda. Allahu la ilaha illahu. Huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Emang nanti pengaruhnya juga di pemahaman terhadap ayat itu. Ya, kayak saya memahami kan al-hayyu al-qayyum yang mendampingi, yang nemenin. Ya, kita nih mau interview ya. Terus kita ditemenin Allah kan beda. Kita mau daftar nih kuliah, ditemenin sama Allah pendaftarannya beda kan. Kita mau deal sama siapa? Sama si A, si B, si C. Ya usaha, bisnis, perdagangan, ya perniagaan. Terus ditemenin sama Allah beda. Maka ketika nyebut Al-Hayyu Al-Qayyum, ya beda juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita masuk kayak dipegang tangannya oleh Allah. Kita masuk kayak dirangkul sama Allah. Kita masuk kayak ditenteng, dituntun sama Allah. Langsung beda kelas itu. Nah, baca seri tilawat tausiah, saya pernah menjelaskan tentang tausiah ayat kursi yang tilawahnya dengan langgam yang penuh dengan semangat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bulan Ramadan telah tiba. Bulan Ramadan telah tiba. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan untuk ibadahmu, yakinkan amalmu, yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya. Kita akan pakai gerakan pertama tadi juga. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan. Berarti sholatnya belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya. Amin. Baru, satu yang spesial di Ramadan. Nikmati manisnya milkshake kurma karamel hanya di Waroweng Steak and Shake. Steaknya Indonesia. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Bulan Ramadan telah tiba. Bulan Ramadan telah tiba. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan untuk ibadahmu, yakinkan amalmu, yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya. Kita akan pakai gerakan pertama tadi juga. Yakinkan hatimu, yakinkan niatmu, yakinkan
Berarti sholatnya belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Yakinkan puasamu, yakinkan untuk menuju surganya. Pernahkah kamu bayangkan kampus yang menjadi trendsetter kampus milenial penghafal Al-Quran di Indonesia ini adalah kampusmu di masa depan? Kampus Islam yang terbuka bagi setiap insan di dunia, tempat belajar akan arti toleransi dan indahnya kebersamaan di tengah-tengah keberagaman tanpa harus melupakan arti penting ketaatan nilai-nilai keislaman. Pernahkah kamu bayangkan mengecap pengalaman global menjadi ahli tafsir dan hadis internasional dengan beragam rekognisi melalui program pusat pengkajian Al-Quran dan bahasa yang terkoneksi hingga tersertifikasi langsung dengan pengajar di berbagai negara seperti Yaman sebagai negara para habaib dan syaib, serta negara serumpun Malaysia yang kaya akan khasanah Islam, juga yang nantinya akan menjadi tempatmu mengeksplorasi ilmu pengetahuan melalui 3 pilihan fakultas terbaik dan 6 pilihan program studi yang ditawarkan. Menjadi tempatmu menjemput impian sembari bebas berkolaborasi dengan unit kegiatan mahasiswa yang mengarah dalam kreativitas dan memiliki jiwa yang besar, seraya memperluas produktivitas melalui kemitraan yang dikembangkan oleh Darul Quran dalam skala nasional maupun global. Bisakah kamu bayangkan kampus Lestari ini adalah tempatmu menempuh pendidikan tinggi, kampus milenial dengan berbagai keunggulan yang sangat bersahabat dengan kaum milenial dan generasi masa kini. Tempatmu belajar secara bebas di tengah rindangnya taman dan nyamannya ruangan. Di luar maupun di dalam jaringan, semuanya tak terbatas ruang kelas, tak terhalang jarak dan ruang. Semua disediakan untuk mendukungmu menjadi generasi muda Islam yang aktif dan inovatif dengan keragaman pemikiran yang berbuah menjadi beragam apresiasi. Sekarang berhenti membayangkan dan sudah saatnya bersiap untuk mewujudkan impianmu menjadi sarjana penghafal Al-Quran di Institut Darul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di pesantren Tahfiz Darul Quran. Nama saya Raden Andika Bimo. Hari ini saya akan menemani teman-teman sekalian untuk berkeliling di area pesantren Tahfiz Darul Quran. Gak sabar, yuk kita lihat. Didirikan oleh Kiai Haji Yusuf Mansur pada tahun 2005, kini pesantren Tahfiz Darul Quran telah tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita akan melihat pesantren Tahfiz Darul Quran Tangerang. Pesantren Tahfiz Darul Quran menyediakan 2 jenjang pendidikan, yakni SMP dan SMA dengan konsep boarding school. Di sini ada 2 kurikulum yang akan kalian pelajari, yaitu kurikulum kedinasan serta kurikulum Tahfizul Quran. Keduanya dipadukan dengan metode yang tidak akan memberatkan. Pertama kita akan melihat ruang kelas yang akan menjadi tempat kalian belajar. Suasana yang cozy dan juga dilengkapi dengan air conditioner membuat suasana belajar tidak akan gerah. Di pesantren, kalian tetap bisa mendapatkan wawasan yang luas dari berbagai macam referensi yang bisa didapatkan dengan belajar di lab komputer dan perpustakaan yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan menengok asrama dan kamar yang akan menjadi tempat tinggal kalian selama di pondok.
Dilengkapi dengan air conditioner dan sarana MCK di dalam, kalian akan berasa di rumah sendiri meski jauh dari orang tua. Setiap pesantren Tahfiz Darul Quran juga memiliki masjid yang besar, layak dijadikan sebagai tempat ibadah dan kegiatan santri lainnya loh. Pesantren Tahfiz Darul Quran memilih pengajar yang berpengalaman di ilmunya masing-masing, baik itu pelajaran umum maupun agama dan tahfiznya. Untuk bidang tahfiznya bahkan diasuh langsung oleh para masyayikh yang merupakan pakar Al-Quran. Di bawah bimbingan Dr. Zaid yang merupakan perwakilan dari organisasi Al-Quran dan Hadis sedunia. Selain itu, di sini kalian juga bisa mengambil kelas sanad. Jadi, bacaan kalian secara riwayat akan tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, kalian juga dapat belajar seni kaligrafi langsung dari ahlinya, sekaligus mengambil sanad di bidang kaligrafi. Tadi kita sudah melihat ruang asrama dan kelas. Sekarang kita lihat lagi yuk fasilitas penunjang yang akan membuat kamu semakin betah tinggal jauh dari orang tua. Setelah lelah belajar dan latihan eskul, kalian dapat melepas penat sambil koko sama teman-teman di Kufi. Sebagai institusi pendidikan, pesantren Tahfiz Darul Quran juga banyak mendapat prestasi dan penghargaan seperti lembaga tahfiz terbaik di dunia dan masih banyak lainnya. Selain itu, lulusan pesantren Tahfiz Darul Quran juga banyak diterima di kampus dan universitas lain, baik di dalam maupun luar negeri, dengan bermacam bidang studi berbekal nilai-nilai Al-Quran. Gimana? Masih ragu masuk pesantren? Ayo gabung bersama kita dan jadi apapun yang kamu mau. Sibian Daycare Darul Quran hadir sebagai alternatif layanan tempat penitipan anak dan pendidikan non-formal prasekolah berbasis pendidikan anak usia dini PAUD dengan pendekatan Islamic Curriculum yang dirancang khusus untuk anak dengan usia 3 bulan sampai dengan usia 6 tahun yang menitik beratkan pada optimalisasi tumbuh kembang anak dan pemberian nutrisi bergizi seimbang serta penanaman nilai-nilai keislaman yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ian, how are you? Aku anak jujur. Dengan program kegiatan yang menyenangkan serta diciptakan suasana senyaman mungkin menyerupai keadaan di rumah sebagai masa transisi dari lingkungan rumah menuju lingkungan di luar rumah, sekaligus langkah awal untuk membuat mereka dapat bersosialisasi sejak usia dini. Pembiasaan dan contoh merupakan dua hal yang dilakukan oleh pembimbing atau guru sebagai pendekatan pada anak. Dengan pembiasaan dan contoh perilaku yang islami, maka diharapkan Ananda akan terbiasa bersikap dan berperilaku islami sejak dini.
Bagi orang tua yang memiliki tingkat kesibukan yang cukup tinggi, Sibian Daycare Darul Quran sebagai alternatif pengasuhan buah hati kita. Sibian Daycare Darul Quran dipilih karena lebih terjamin dan terjaga keamanannya, lebih terprogram dalam hal pengasuhan yang telah berpengalaman serta ditunjang dengan berbagai jenis fasilitas yang lengkap. Dengan program unggulan sebagai berikut: optimalisasi tumbuh kembang anak, pemantauan tumbuh kembang anak, pengenalan Al-Quran sejak usia dini, penanaman akhlakul karimah, pemberian nutrisi bergizi seimbang, pengembangan motorik halus dan kasar, pembiasaan karakter positif, pembiasaan cinta dan gemar membaca dengan kegiatan Library for Kids, pengembangan kemampuan sosialisasi dan kemandirian, pengembangan keaksaraan, tadabur alam atau field trip, berenang, parenting untuk orang tua muda.